Dengan adanya berita yang sebelumnya akan dibentuk matra cyber oleh Pak Presiden, maka kita berharap tentu resiko-resiko kebocoran itu bukan semakin tinggi, tapi juga akan semakin rendah. Kita di darat menggunakan tank yang sangat canggih, maka yang kita tunggu adalah alat tempur apa yang akan dibeli oleh matra cyber. Tantangan terbesar dalam pemanfaatan AI, khususnya dalam melindungi data publik di pemerintahan, yaitu masalah kualitas data yang bagus. Kira-kira bagaimana AI bisa meningkatkan keamanan data publik yang memang menjadi barang seksi di pemerintahan itu. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. SPBE, kalau kita melihat rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 telah menjadi suatu program yang harus dieksekusi. Di lain sisi, bahwa kita selalu beranggapan bahwa data pemerintah itu rentan untuk dihack, pertahanan pemerintah itu lemah, dan hal-hal yang buruk lainnya. Sebenarnya, kalau kita menggunakan analisa yang paradok, saya yakin banyak sekali ahli-ahli kita yang memiliki kepakaran untuk membangun keamanan data pemerintah. Tapi sekali lagi bahwa data pemerintah itu seksi sebetulnya. Ya, jadi memang banyak yang melihat, banyak yang memperhatikan, banyak yang menginginkannya, gitu. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa pemerintah itu memegang data publik yang begitu seksi. Di situ ada data kependudukan, ada data identitas warga di dalamnya pasti, ada catatan medis, catatan kriminal, perpajakan, ya, hingga hal-hal yang terkait dengan data-data perbankan. Apalagi sekarang semuanya sudah marak online. Marak dengan yang namanya super apps. Ya, pemerintah akan membangun portal layanan publik yang menjadi sesuatu yang terpusat semuanya di sana. Maka saya yakin dengan lambat laun, maka otomatis data-data publik itu akan semakin banyak terkumpul dan terpool di pemerintah. Saya pikir itu yang membuat pemerintah ini menjadi highlight ya, terkena lampu sorot yang kenceng. Jadi bukan sekedar pemberitaan yang kok data pemerintah ini bocor melulu. Oke, itu menjadi satu hal yang bisa menjadi koreksi. Tapi berarti memang data pemerintah seksi, gitu. Baik sebagai hal yang akan digunakan atau sesuatu hal yang menjadi komoditas yang bisa dijual belikan. Dengan adanya, sekali lagi, berita yang sebelumnya akan dibentuk matra cyber oleh Pak Presiden, maka kita berharap tentu resiko-resiko kebocoran itu bukan semakin tinggi, tapi juga akan semakin rendah. Nah, di sini, maka saya akan bisa memberikan suatu analogi yang sederhana. Kalau misalkan tentara kita di matra yang Angkatan Darat, Angkatan Laut, berlomba-lomba membeli kapal selam, kemudian kapal induk, kemudian F-16 atau F yang lain, sebagai tools untuk menjaga keamanan bangsa kita di laut dan udara, maka semestinya pemerintah atau matra cyber tadi sudah akan menggunakan artificial intelligence. Nah, ini menarik sekali bahwa senjata apa yang akan dipilih, itu yang saya mau tunggu-tunggu sebetulnya. Atau kita tunggu bersama lah kira-kira. Kalau kita membelikan kapal selam dalam Angkatan Laut, kita membelikan F-16 misalkan nih, saya tidak cukup paham dengan senjata-senjata di udara, untuk Angkatan Udara, atau kita di darat menggunakan tank yang sangat canggih, maka yang kita tunggu adalah alat tempur apa yang akan dibeli oleh matra cyber. Saya berharap bahwa AI yang akan dibeli, gitu ya. Atau sama-sama kita ojok-ojokin sekarang bersama. Coba AI kita yang kita beli, atau bahkan kita bikin sendiri lah algoritma-algoritma. Saya yakin orang-orang pintar di negeri kita banyak sekali, luar biasa. Sehingga kita pasti bisa memberikan keyakinan ya dengan regulasi yang sudah saya sampaikan di seri berikut sebelumnya, bahwa AI akan mampu melindungi data publik dengan cara mendeteksi ancaman sejak dini, mengenkripsi data secara otomatis, dan memastikan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa mengakses data tersebut. Ya tentu ini bukan hal hanya sekedar keamanan teknis,
Tapi ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah digital kita, ya. Karena at the end pasti pemerintah digital ini akan yang menikmati kan masyarakat. Sehebat-hebatnya masyarakat, ya. Kita dulu masih ingat lah cerita. Kenapa kita memakai Satu Sehat? Ya karena kita diwajibkan untuk mengecek terhadap sertifikat COVID kita untuk kita baru pergian. Tapi pada saat kita tidak ada wabah pandemi COVID lagi, kan Satu Sehat saya yakin penggunanya jauh menurun. Artinya, apakah itu memang proses yang dibangun tidak atas ajas kepercayaan? Apalagi dengan dibombardirnya berita yang bocor sana-sini, tentu kita akan semakin melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah digital yang sedang dibangun saat ini dan sudah menjadi program nasional jangka panjang kita. Maka saya yakin bahwa AI akan mampu melindungi data publik dengan regulasi-regulasi yang jelas di dalamnya dan juga dengan kemampuan secara skill yang mumpuni orang-orang yang mengelola AI di pemerintahan dan seluruh Indonesia ini. Matra Cyber TNI kita yang rencananya telah diinstruksikan oleh Pak Presiden tadi, kita berharap atau semestinya menggunakan artificial intelligence sebagai tools ataupun perangkat yang akan digunakannya. Tapi kira-kira bagaimana AI bisa meningkatkan keamanan data publik, ya, data publik yang memang menjadi barang seksi di pemerintahan itu. Yang pertama adalah bagaimana AI bisa mendeteksi anomali dan serangan cyber. Yang pertama. Ya, mendeteksi ini tentu kan menggunakan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu namanya pattern recognition, yaitu bagaimana dia mengambil pola akses data. Biasanya diakses jam berapa, dari geografis yang mana. Itu kan terdeteksi dan terrecord. Maka kalau ada hal-hal yang diakses di luar jam dan di luar geografis, misalkan dari luar negeri dan sebagainya, maka otomatis segera terjadi suatu peringatan atau deteksi dini. Gitu. Itu adalah peran AI yang pertama dalam membantu pengamanan data publik. Yang kedua adalah AI mampu melakukan proses otomasi enkripsi data. Salah satu metode terbaik dalam melindungi data adalah dengan enkripsi, di mana diubah menjadi kode-kode yang hanya bisa dibaca oleh pihak berwenang, yaitu dengan mekanisme decode tadi, dengan algoritma yang berapa bit dan seterusnya. AI akan mengotomasi proses ini baik pada saat data itu disimpan atau data itu didistribusikan. Ya, kita mengertilah data itu ada 3 state, yaitu data itu disimpan, kemudian data itu didistribusikan, kemudian data itu diproses. Nah, pada saat dia disimpan dan didistribusikan sudah dalam kondisi otomatis terenkripsi, sehingga hampir mustahil berarti bukan tidak bisa, data itu akan tidak bisa dibuka oleh hal-hal yang tidak berwenang. Berarti yang kedua adalah bagaimana AI melakukan otomasi enkripsi data. Yang kedua atau yang ketiga adalah autentifikasi berbasis artificial intelligence. Ya, kita bicara tentang multifactor. Apa yang Anda punya, apa yang Anda ingat, atau siapa Anda. Ya, di sini kita bilang kalau siapa Anda pasti akan berorientasi kepada biometrik, masalah wajah, retina, suara, dan sebagainya. Sedangkan apa yang Anda punya itu akan menjadi suatu perangkat yang token secara perangkat, ya. Sedangkan apa yang Anda ingat akan berorientasi kepada user password. Nah, di sini AI akan membantu mengimplementasikan otomatisasi multifaktor menjadi lebih cerdas, memastikan bahwa hanya individu tertentu yang akan boleh tadi. Apalagi nanti kalau kita bilang ada deepfake, ya, kita banyak sekali kan melihat di TikTok atau di YouTube, ya, tiba-tiba Pak Presiden menyanyi, tiba-tiba Presiden bisa berucap pakai bahasa Mandarin, tiba-tiba ada suara seseorang yang padahal nggak ngomong, gitu ya. Luar biasa itu, berita-berita yang seperti itu terjadi. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa itu memang orang yang itu? Nah, kita butuh AI. Kita banyak tertipu loh kadang bahwa gambar-gambar di YouTube itu ternyata itu fake, ya. Susah banget loh ngebedainnya kayak gitu. Udah sangat susah banget gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana AI bisa membantu data publik adalah masalah respon cepat dan mengambil tindakan cepat. Salah satu hal yang menjadi suatu benefit
artificial intelligence adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Walaupun kalau dalam konteks regulasi tentu harus ada yang bertanggung jawab dalam hal itu, mengambil keputusan tadi. Nah, respon cepat tadi, jikalau terjadi serangan atau terjadi suatu hal yang aneh, maka AI bisa mengambil aksi dengan mengunci akses sistem atau memblokir alamat IP yang mencurigakan, sehingga bisa mencegah kerusakan lebih lanjut dalam keamanan ataupun sistem data yang kita miliki tadi. Ya, itu kira-kira yang bisa membantu keamanan data publik melewati AI. Tidak ada alasan untuk tidak memakai, atau matra cyber kita sudah hampir pasti menggunakan AI sebagai tools untuk mengamankan data publik di negara kita. Bayangkan, data publik itu adalah seperti brankas yang menyimpan barang-barang berharga kita. Ya, tentu brankas itu kan kita akan letakkan di tempat yang aman dan juga dalam pengawasan 24 jam 7 hari seandainya dengan mata biasa ya. Nah, tetapi bayangkan sekarang kan kalau kita brankas itu kita amankan dengan artificial intelligence sebagai sistem keamanan otomatis ya. Dia kita analogikan sebagai pengawas kamera cerdas terhadap brankas tadi. Tadi kita analogikan bahwa data publik adalah seperti data brankas yang menyimpan data pribadi. Maka kamera pengawas cerdas tadi yang sudah ada tadi akan bisa menjadi tools ataupun alat yang melihat jauh lebih detail, jauh lebih teliti daripada mata biasa manusia. Tidak hanya melihat, tapi AI juga bisa mengidentifikasikan siapa yang datang, siapa yang akan mencoba membuka, orang yang biasa atau yang bukan biasa, atau bahkan membukanya di jam-jam yang nggak jelas. Yang biasanya dibukanya cuma jam kerja, tiba-tiba ini ada yang buka sekitar jam malam. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa AI berperan seolah-olah sebagai kamera pengawas yang cerdas. Selain itu, AI juga bisa menjadi sebuah kombinasi kunci pintar. Ya, kalau kita ngelihat brankas itu, gampang lah kalau kita di hotel atau di mana biasanya kita ada brankas yang kita tinggal pencet, atau di koper kita lah, itu ada kode pintarnya gitu ya, bahwa yang bisa memencet kode pintar itu hanya orang itu saja, misalkan. Nah, bagaimana orang yang dicek itu memiliki sidik jari dan wajah yang terdaftar saja. Jika ada metode lain yang dicoba-coba dibuka dengan angka-angka guessing dan sebagainya, maka otomatis akan tertutup tanpa menunggu proses intervensi dari manusia. Artinya, dari sini AI akan menjadi penjaga yang memastikan bahwa data kita aman dan penyusup dan hanya bisa diakses dari pihak-pihak yang sah. Jadi, analogi brankas sebagai data publik dan analogi kamera pintar yang cerdas sebagai AI adalah hal yang paling gampang untuk kita bisa analogikan sebagai bagaimana AI membantu meningkatkan keamanan data publik di pemerintahan. Tantangan terbesar dalam pemanfaatan AI, khususnya dalam melindungi data publik di pemerintahan, yaitu masalah kualitas data yang bagus. Kenapa maksud saya di situ? AI kan tentu tadi dari cerita yang sudah kita sampaikan, membutuhkan sebuah suplai data untuk dia terus belajar dan terus dia berlatih. Sehingga proses deteksinya akan selalu akurat. Kalau data yang dia pelajari, data yang dia feeding, dia dapat itu adalah bias, maka bisa memiliki suatu resiko-resiko yang juga bisa berbahaya di sini. Contoh yang paling gampang adalah kaitannya dengan perlindungan data pribadi yang menjadi isu-isu juga kita. Kalau misalkan kita tidak pantau juga kepintarannya si AI tadi, bisa jadi dia akan mengakses hal yang tidak seharusnya diakses atau proses. Atau istilahnya mengakses data yang berlebihan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pengamanan data publik di pemerintahan harus berbasis kepada regulasi yang sudah clear, dengan kepastian, aman, dan etis. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.